Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Junansyah. Di sini saya akan membacakan jawaban dari UAS Audit Sistem Informasi. Untuk soal yang pertama, di sini ada soal dalam audit sistem informasi dikenal konsep risiko dan sistem pengendalian internal. Risiko merupakan kondisi atau kejadian yang dapat berdampak negatif pada hasil suatu kegiatan. Risiko berpotensi timbulnya kerugian. Jelaskan berbagai kemungkinan risiko yang terjadi pada perusahaan atau organisasi dalam kaitannya dengan sistem informasi. Untuk jawaban nomor 1, di sini kegunaan sistem informasi dalam mendukung proses bisnis organisasi semakin nyata dan meluas. Sistem informasi membuat proses bisnis suatu organisasi menjadi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuan. Sistem informasi bahkan menjadi kunci pemungkin proses bisnis organisasi dalam memberikan manfaat bagi stakeholder. Terdapat beberapa risiko yang mungkin ditimbulkan sebagai akibat dari gagalnya pengembangan suatu sistem informasi, antara lain, yang pertama, sistem informasi yang dikembangkan tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi. Melonjaknya biaya pengembangan sistem informasi karena adanya scope creep atau pengembangan berlebihan yang tanpa terkendali. Yang terakhir, sistem informasi yang dikembangkan tidak dapat meningkatkan kinerja organisasi. Mengingat adanya beberapa risiko tersebut dapat memberikan dampak terhadap kelangsungan organisasi, maka setiap organisasi harus melakukan review dan evaluasi terhadap pengembangan sistem informasi yang dilakukan. Review dan evaluasi ini dilakukan oleh internal organisasi ataupun pihak eksternal organisasi yang berkompeten dan diminta oleh organisasi. Kegiatan review dan evaluasi ini biasanya dilakukan oleh auditor sistem informasi. Selain wawasan, pengetahuan, dan keterampilan di atas seseorang, sukses audit sistem informasi juga dituntut memenuhi syarat akreditasi pribadi terkait suatu sistem sertifikasi kualitas yang diakui secara internasional. Salah satu sertifikasi profesional sebagai standar pencapaian prestasi dalam bidang audit kontrol dan keamanan sistem informasi yang telah diterima secara internasional yang dikeluarkan oleh ISACA atau Informasi Sistem Audit Control Association. Audit sistem informasi dilakukan untuk menjamin agar sistem informasi dapat melindungi aset milik organisasi dan terutama membantu pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Nah, untuk selanjutnya soal nomor 3 di sini ada jelaskan langkah-langkah mengaudit database pada sebuah aplikasi. Dalam tahapan risk based audit terdapat pada individual audit. Dalam individual audit terdapat tahap pelaksanaan IBR yang merupakan tahapan lanjutan dari tahap perencanaan. Tahap ini merupakan tahap pekerjaan lapangan atau field work berupa audit individual atas unit layak audit atau yang bisa disingkat ULA. Tahapan individual audit yaitu pertama ada perencanaan atau plan. Dalam tahap ini auditor melakukan perkenalan kepada perusahaan dan industri klien. Proses pengenalan dan pengenalan biasanya dilakukan dengan meeting dengan klien, diskusi visi telepon, melakukan riset mengenai industri, internal meeting dengan tim, dan sebagainya. Tahap penting yang dilakukan dalam tahap ini adalah penentuan materialistis. Secara sederhana, materialistis dapat dijelaskan sebagai besarnya penyimpangan dalam informasi akuntansi yang mana dalam kondisi tertentu bisa membuat pengguna laporan keuangan mengubah atau mempengaruhi pendapatnya jika penyimpangan tersebut diketahuinya. Tahapan dalam tahap perencanaan adalah penetapan tujuan dan lingkup penguasaan, pemahaman audit, identifikasi dan penilaian risiko, identifikasi pengenaan kunci, evaluasi pengendalian, penyusunan rencana pengujian, penyusunan program audit, penglokasian sumber daya. Untuk selanjutnya ada pelaksanaan. Pada tahap ini, auditor mengumpulkan informasi dan bukti-bukti yang kuat untuk melakukan prosedur audit. Mengumpulkan informasi dapat dilakukan melalui diskusi dengan klien, pengumpulan dan pengecekan data hard copy dan soft copy dari klien, dan sebagainya. Bila mana terdapat finding yang membutuhkan koreksi dalam buku, maka perlu didiskusikan pada klien. Tahapan pada tahap pelaksanaan yaitu ada 3, pengujian dan pengumpulan bukti, evaluasi bukti dan pengambilan kesimpulan,
pengembangan temuan dan rekomendasi. Untuk yang terakhir ada pelaporan atau report. Pada tahap ini dikumpulkan dan didapatkanlah trial balance per audit. Auditor memberikan sebuah lapangan finding, misalkan mengenai desain internal control yang kurang baik, dan memberikan rekomendasi kepada klien bagaimana memperbaikinya. Dalam tahapan pelaporan yaitu penyampaian simpulan sementara, penyusunan laporan, distribusi laporan, dan monitoring tindak lanjut.